Guys, boneka salju macam apa ini, guys? Ini jadinya boneka salju setelah meleleh, guys. Ah, ta-da. Mas Bro, gimana nih tips dan trik menghadapi salju? Salju pertama sepatunya. Aha, sepatunya mesti gimana? Sepatu boot yang ada giginya. Sepatu boot yang ada Biar giginya. apa? Menghindari slip. Logika dasarnya kan kalau licin bannya harus ban mobil atau ban motor kan harus ada yang giginya. Biar nggak Sama, jatuh. menggigit di jalanan. Nah, Kedua pakaiannya. pakaiannya mesti gimana? Ya, pakaian musim salju kan agak beda, lebih tebal. Pengen hangat gunakan bulu wool, bulu domba. Lebih hangat. Itu gini ya, bagusnya bahannya dari Ya, bulu domba, biar nggak kedinginan. bukan bulu serigala. Bulunya ini bisa juga, tikus juga bisa. Cuma berapa ribu tikus harus dikumpulkan. Aduh, bercanda. Terus gimana? Yang ketiga tipsnya menghadapi Ya. salju nih, kan Mafro kuat nih dengan suhu yang ekstrim dingin gini. Karena lahirnya di Amsterdam, udah mulai bayi, udah biasa mainan salju. Jadi ya kebiasaan juga pengaruh. Oh, jadi mesti dibiasakan. Nah, karena waktu kecil, waktu muda di Amsterdam. Terus gimana nih lagi tipsnya? Makanannya, Hmm? usahakan makan makanan yang mengandung daging. Itu. Kenapa? Ya karena kan pembakarannya panas di badan, banyak lemaknya. Tapi jangan lupa olahraga, makan daging berlemak. Terus nanti nggak olahraga, jantung. Oh, jadinya mesti Olahraga juga. mengkonsumsi daging biar menghadapi dingin, kuat Pola menghadapi dingin. Pola makan, pola busana itu penting juga. Aha. Apalagi pola? Minumnya, Aha, bagi minum. yang suka alkohol ya silahkan, tapi saya tidak menyarankan. Berpengaruh nggak itu alkohol dengan suhu dingin? Pengaruh, tapi 7-8 jam mulai hilang pengaruhnya. Pengaruh. Oh. Bagi yang nggak suka alkohol ya silahkan pakai jahe, wedang jahe. Jadinya itu diminum sering-sering jadinya biar nggak dingin. Iya. Terus apa lagi? Gunakan ya pak pakaian, Ah, mulai pakaian baju, udah. sepatu, topi yang gini kupluknya, Aha. pola makan juga. Itu ya pengaruh 3 itu, pola hidup, olahraga. Barang siapa suka olahraga nanti lebih punya ketahanan sedikit daripada yang nggak olahraga. Ini bisa dibedakan. Oh, ada lagi? Udah itu Itu aja, aja? nggak ada. Oke guys, itu tips dan trik dari Mafro untuk menghadapi musim dingin ya guys. Ya, jadi itu tips dari Mafro untuk menghadapi musim dingin atau salju ya guys ya. Jadi untuk dari saya itu ya sama hampir mirip lah dengan si Mafro, jadinya gini. Untuk pakaian kita lebih cenderung ke yang parasut ya guys ya, karena parasut itu kan dia lebih anti terhadap air, jadinya nggak sampai merembes ke dalam, jadinya parasut gitu. Jadinya kalau kalian masih kerasa dingin itu bisa didobelin, bisa pakai 2 jaket. Kalau merasa dingin lagi bisa 3 atau 4 jaket, tapi biasanya 2 jaket dah lumayan cukup lah untuk mengatasi dingin. Jadinya untuk sepatu juga usah cari, jangan menggunakan sepatu yang sport, karena sepatu tuh dia cenderung licin guys. Jadinya cari sepatu yang bahannya itu bukan dari kain, karena kalau dari kain dia akan merembes ke dalam dan kalian akan kedinginan. Karena spot-spot atau bagian-bagian tubuh yang gampang bermasalah pada dingin itu yaitu hidung, telinga, tangan, sama kaki guys, seperti itu. Jadinya usahakan kalian mencari proteksi yang lebih ke tangan, kaki, sama bisa penutup hidung. Jadinya pakai masker yang lebih bagus, kain yang bagus lah, jadinya nggak sampai dingin gitu. Jadinya untuk sepatu cari yang, kalau bisa cari yang parasut seperti itu, jadinya nggak sampai yang tahan air lah biar tidak masuk. Jadinya cari juga sepatu yang ada geriginya seperti itu, jadinya
karena salju tuh lebih cenderung licin dia guys, jadinya cari yang ada giginya. Kalau sepatu sport dia nggak, giginya itu kurang, jadinya lebih cenderung licin, dan dia kan cenderung dari karet, itu jadinya berpotensi untuk jatuh tinggi sekali. Jadinya hindari sepatu yang sport seperti itu guys ya. Jadi apa yang dikatakan dengan Mafru mengenai makanan, itu saya setuju sekali guys. Jadinya semakin perut kita terisi makanan, jadinya pemekarannya kita bagus, otomatis kita less ngerasa kedinginan. Jadinya kita nggak begitu ngerasa kedinginan kalau perutnya kita ini sudah terisi, gitu guys ya. Jadinya kalau kita lapar itu gampang sekali kita merasa kedinginan, gitu guys. Jadinya kalau kalian berpergian keluar, kalau kalian merasa tidak begitu kuat dingin, kalian bisa makan, gitu. Isi perut, baik itu roti atau makanan apa yang karbohidratnya tinggi, itu bagus sekali untuk pemekaran tubuh dan membuat badan kita lebih hangat, seperti itu guys ya. Kalian juga bisa membawa gini, termos kecil, kan ada termos kecil tuh guys. Termos kecil kalian bisa bawa itu, kalau kalian itu yang saya praktekkan di sini waktu di video-video saya sebelumnya yang berpetualang sama teman-teman Ari sama Ferry. Itu kan saya selalu membawa termos kecil, itu saya isi dengan air panas, jadinya setiap ngerasa kedinginan minum, itu benar-benar efektif untuk berpergian jauh di musim yang dingin gini. Musim salju itu benar-benar bagus guys. Jadi gini juga berpengaruh angin. Semakin kencang angin, maka semakin dingin suasananya, seperti itu ya guys ya. Sama seperti di Indonesia, kalau lagi hujan itu nggak begitu dingin ketimbang hujan yang disertai angin. Sama di tempat yang bersalju juga seperti sekarang ini nggak begitu dingin, cuman beda halnya dia waktu lagi angin kencang, salju dan angin kencang itu dinginnya bisa 3 kali lipat, seperti itu guys. Jadi guys, tips untuk menghadapi dingin itu setiap kalian mau keluar, kalian mesti cek suhu derajatnya berapa. Jadinya kalau kalian bisa sebelum keluar tuh kalian cek, misalnya dia ternyata lebih dingin, kalian bisa prepare keluar tuh menggunakan pakaian yang lebih dingin. Bisa menggunakan jaket dobalan seperti apa, itu tipsnya. Karena juga kita bisa lihat berapa kecepatan angin kalau mau lagi keluar, seperti itu. Karena suhu dan kecepatan angin itu berpengaruh terhadap dingin tidaknya suhu saat musim salju, seperti itu guys. Itu benar-benar efektif, saya juga praktekkan di sini. Kalau nggak begitu dingin, saya nggak begitu banyak, nggak menggunakan baju yang benar-benar tebal gitu guys. Hal yang terpenting yang kalian mesti ketahui saat berada di Polandia atau di luar negeri yang suhunya itu mempunyai suhu yang ekstrim seperti salju yang sangat dingin, kalian perhatiin juga pakaiannya guys ya. Jadinya seperti jaket seperti ini, jaketnya itu mesti ada yang parasut guys, yang tidak tembus oleh air, seperti itu. Karena salju itu basically salju itu berupa air. Jadinya kalau dia menempel di pakaian, kalau pakaiannya bukan terbuat dari parasut atau bukan terbuat dari anti air, dia akan tembus ke dalam dan itu akan membuat kalian sangat tidak nyaman. Dingin juga seperti itu guys. Jadinya kalau terbuat dari parasut itu benar-benar bagus, jadinya tidak sampai menembus ke dalam gininya, dinginnya. Baik itu pakaian, celana juga itu bagus terbuat dari parasut ya guys ya. Kalau yang sial itu bebas lah, nggak begitu. Sepatu juga guys, sepatu juga kalian mesti perhatikan, yaitu sepatu cari yang bergerigi ya guys ya. Maaf, sepatunya kotor, cari yang bergerigi seperti ini, seperti itu. Jadinya sepatunya semakin dia bagus, geriginya semakin tajam, otomatis dia akan menghindari namanya terpleset, seperti itu guys.
Untuk sepatu kalian bisa mencari sepatu yang ada geriginya yang seperti sepatu futsal itu guys. Sepatu futsal juga bagus, bisa dipakai di sini kalau kalian tidak terlalu mementingkan fashion. Jadinya sepatu futsal itu dia mencegah licin, dingin juga nggak begitu tembus dia guys. Seperti teman saya Wahyu di sini dia menggunakan sepatu futsal itu benar-benar bagus, jadinya saat dia keluar tuh dia nggak terpleset atau licin guys. Karena kalau pakai yang berbahaya tuh sepatu sport guys. Sepatu sport itu karena dia basically dia untuk olahraga, jadinya dia tidak bagus untuk di cuaca yang dingin. Seperti salju ini dia cenderung akan licin dan itu membahayakan kalau kalian sampai terjatuh seperti itu guys. Jadi sangat disarankan untuk nyari sepatu yang ada geriginya, semakin tajam geriginya semakin bagus. Itu guys ya.